Hai sobatku, kawanku, saudaraku semua para YouTuber pemula dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya, pengalaman saya di dunia YouTube. Kemudian saya rangkum dan saya akan ceritakan, akan saya ulas di sini YouTube itu seperti apa ya teman-teman. Sekilas saja ya. Nah ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah YouTube itu seperti ini ya teman-teman. Channel kita itu channel YouTube kita itu kita ibaratkan sebagai toko. Saya ibaratkan sebagai toko. Dan isi atau konten di channel kita itu saya ibaratkan sebagai seperti barang yang ada di toko kita. Nah, kemudian laku tidaknya barang itu tergantung dari kualitas barang itu sendiri. Kemudian ada aspek lain yaitu harga, kemudian pelayanan, promosi apa yang kita tawarkan kepada pelanggan supaya mereka membeli produk di toko kita. Jadi seperti itu ya. Channel YouTube tuh seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi konten yang akan kita sajikan, yang akan kita berikan kepada penonton itu harus seperti apa ya, harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi konten yang menarik, memberikan informasi yang bermanfaat bisa memotivasi orang lain, intinya memberikan manfaat lah sehingga penonton tertarik, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika konten kita menarik, isi video kita menarik, maka akan menarik perhatian penonton menarik perhatian penonton. Dan tidak lupa juga tentunya kita sebagai YouTuber pemula tidak boleh melupakan sesama teman-teman, sesama YouTuber pemula ya. Jadi ketika ada sebagian orang bilang bahwa saling subscribe, saling berkunjung itu tidak tidak boleh ya, nanti itu dianggap spam atau gimana, saya kurang setuju ya. Tergantung, menurut saya semuanya tergantung bagaimana caranya kita melakukan saling berkunjung ya. Setelah kita sudah saling subscribe, kita tetap jaga silaturahmi, saling berkunjung ya ke channel-channel teman kita. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya dulu seperti ini ya teman-teman. Ketika posisi saya sebagai pemula ya, waktu itu saya akan hadir di komunitas. Nah, untuk pertama kali saya pasti akan memberikan komentar-komentar yang berisi ajakan supaya konten kreator lain berkunjung ke channel saya. Nah, setelah kita sudah saling berkunjung satu sama lain, memberikan like dan juga komen, itu masih ada kelanjutannya ya teman-teman. Jangan berhenti sampai di situ saja. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan baik ya sesama konten kreator. Jadi ketika gini, kalau misalkan ada konten kreator atau teman kita konten kreator yang membuat video, upload video terbaru, nah itu kan biasanya kan muncul di beranda kita ya teman-teman. Nah, tidak usah disuruh ya teman-teman, kita harus tonton videonya ya. Setelah tonton ya full durasi, kemudian kita like dan kemudian kita komen sesuai isi video. Nah, ketika kita komen ya, tonton durasinya full, otomatis komentar kita akan muncul di bagian notifikasi di teman kita itu tadi, channel teman kita itu tadi yang sudah kita kasih komentar. Nah, dan teman itu nanti akan berkunjung balik ke channel kita. Tapi harus ada komitmen sebelumnya bahwa kita satu sama lain harus punya komitmen ya, bahwa kita ini perlu teman ya, teman seperjuangan untuk menuju kesuksesan, seperti itu ya. Kalau sistem kerja saya seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah saling subscribe, itu kita tetap jaga hubungan, harus saling
tonton videonya jika salah satu dari teman kita upload video terbaru. Ya, seperti itu. Pokoknya jangan sampai berkomentar spam. Bertamu untuk silaturahmi, bertamu balik ya. Nah, jangan seperti itu. Nah, itu dianggap spam ya. Kalau bagi kalian yang sudah saling subscribe, jangan tidak perlu berkomentar spam ya, teman-teman. Nah, sampai sekarang misalkan di channel ini ya, di channel Kepoin Tutorial ini, saya sering berkunjung ke teman-teman yang sudah saya subscribe ya. Saya pasti hadir ya, teman-teman, asal ketika teman-teman upload video itu muncul di beranda YouTube saya atau di notifikasi saya. Saya pasti akan memberikan komentar dan pastinya menonton video teman-teman. Karena saya berpikir saya mensupport teman-teman, otomatis saya mensupport diri saya sendiri. Nah, jadi saya harap teman-teman juga berpikiran seperti itu ya, teman-teman. Nah, kembali lagi ke toko ya. Jadi bagaimana penonton alami itu bisa muncul ya, teman-teman. Nah, ibaratkan gini, gambarannya seperti ini. Kita punya toko ya. Hari pertama pembelinya 3 orang, hari kedua 5 orang, hari ketiga 10 orang, hari keempat bisa 20 orang. Nah, lingkungan sekitar itu akan melihat itu ya, teman-teman. Nah, lingkungan sekitar akan melihat itu, melihat pembeli ya yang berlalu lalang ya, yang keluar masuk di toko kita itu akan diperhatikan oleh lingkungan sekitar, sehingga mengundang perhatian mereka untuk membeli di toko kita juga. Lah, mereka pasti akan muncul tanda tanya, kenapa ya tokonya itu kok rame? Nah, mereka jadi penasaran. Jadi mereka berpikir apa toko itu murah, apa ada promo apa sih di toko itu. Akhirnya mereka masuk ke toko kita sebagai pembeli. Nah, sama dengan channel ya, teman-teman. Ketika semakin banyak yang nonton, maka akan mengundang ketertarikan penonton alami ya, penonton baru di luar saling subscribe itu tadi, gitu teman-teman. Dan juga channel kita akan lebih mendapatkan rekomendasi dari YouTube, seperti itu teman-teman ya. Kalau nggak percaya teman-teman ya, kalau kita nggak bisa, saya bilang kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Tidak bisa. Anak kecil aja mau jalan, itu harus ada yang bantu. Mereka butuh orang lain, ya, karena kodrat kita ini makhluk sosial ya, teman-teman. Kita harus banyak teman, banyak relasi, ya, banyak hubungan. Sehingga kita bisa menjalankan suatu sistem apapun itu dalam hidup harus seperti itu. Harus tanamkan prinsip seperti itu. Kita ini kodratnya makhluk sosial. Jadi harus banyak teman, saling membantu, seperti itu. Nah, itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan itu saya rangkum berdasarkan pengalaman saya dan sudah saya buktikan di channel-channel saya yang lain. Semoga bermanfaat, khususnya para YouTuber pemula yang baik yang baru memulai menjadi konten kreator ataupun yang sudah berjalan dan memiliki sekian ribu subscriber. Tetap semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah. Terus upload video sebanyak-banyaknya dan terus melakukan evaluasi pada setiap video jika video itu view-nya sepi. Ya, itu saja dari saya. Saya doakan channel teman-teman yang masih belum dimonetisasi segera dimonetisasi. Salam YouTuber pemula.